Masih dalam perkembangan terkait saudara, banyak pihak berharap polisi bisa menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus Yosua melibatkan banyak personel polisi, bisa dijadikan momentum untuk bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, banyak menyita perhatian masyarakat. Banyak personel Polri diduga terlibat, terseret pelanggaran etik dalam pengusutan kasus ini. Sejumlah pihak berharap kasus ini menjadi momentum membangun kepercayaan Polri, termasuk yang ditekankan Presiden Jokowi. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua, ini momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada Polri. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini. Ujar Presiden Joko Widodo kepada harian Kompas di Istana Merdeka 14 Agustus lalu. Harapan penuntasan kasus pembunuhan Yosua secara profesional dan transparan juga disuarakan Ketua DPR Puan Maharani. Merupakan salah satu momentum bagi Polri untuk bukan bersih-bersih, untuk memperbaiki kinerja yang selama ini ada, kemudian bisa lebih profesional, kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih humanis, transparan, kemudian lebih dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, sehingga masyarakat percaya, lebih percaya untuk bisa dekat dengan Polri. Gitu. Komisi 3 DPR juga berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ya, kalau tidak ada halangan, sudah dijadwalkan untuk mengundang Pak Kapolri untuk hadir di Komisi 3 itu pada tanggal 23 Agustus nanti. Kalau sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menuntaskan kasus Brigadir Yosua. Kapolri bahkan mengumumkan langsung penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus kematian Yosua. Kapolri juga telah mengubarkan Satgasus Merah Putih yang sebelumnya dipimpin Irjen Verdi Sambo. Hingga kini Polri telah memeriksa 63 personel Polri, 35 diantaranya diduga melakukan pelanggaran etik di kasus Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi pertaruhan besar bagi polisi. Mampukah kepolisian membangun kembali kepercayaan masyarakat lewat transparansi dalam pengusutan kasus ini? Kita akan bahas bersama Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya dan peneliti atau pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo, pengamat keamanan maksud saya, dan juga Dewan Pakar Peradi Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Iya. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, dikatakan sebagai momen bersih-bersih di Korps Bayangkara kepolisian. Anda setuju dengan ini? Saya setuju, dan saya kira bukan hanya di Korps kepolisian melalui mekanisme internal seperti penempatan khusus atau penindakan terhadap pelanggaran etik atau juga misalnya pelanggaran hukum pidana, tapi juga kontrol di DPR. Saya kira DPR perlu memfungsikan peran-peran politiknya di dalam mendorong pembersihan kepolisian dari praktek-praktek yang menyimpang, termasuk pejabat-pejabat yang terlibat di dalam. Iya, tapi ada juga kemudian kekhawatiran bahwa ini ditumpangi oleh katakanlah kepentingan politik tertentu, misalnya bukan politik praktis ya, tapi internal politik Polri. Mungkinkah itu? Sejauh itu diselenggarakan secara transparan, saya kira itu tidak akan dipolitisasi gitu. Kalaupun ada misalnya dinamika internal, itu hal yang wajar sejauh memang itu bisa diproduktifkan dalam mendorong reformasi yang positif bagi kepolisian. Misalnya seperti ini. Sekarang kepolisian ada puluhan orang yang diperiksa telah melakukan pelanggaran kode etik. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita mau menghindari friksi internal, maka mereka tidak diperiksa? Susah. Jadi harus diperiksa. Tapi kemudian harus transparan, harus terbuka. Harus transparan, dan buktinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebenarnya bukan hanya pelanggaran kode etik, tetapi juga apa yang dilakukan oleh mereka sudah merupakan pelanggaran hukum pidana, menghilangkan bukti
bukti, merusak bukti, atau menghancurkan bukti misalnya. Jadi tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan di internal kepolisian menurut saya tidak cukup hanya dengan pemeriksaan internal kode etik profesi atau misalnya penempatan khusus. Memang apa yang mereka lakukan melanggar kode etik profesi kepolisian, tetapi bukan hanya itu, melainkan juga pelanggaran hukum pidana, dan pelanggaran hukum pidana di sini ancaman hukumannya bisa 4 tahun bahkan bisa di atas 5 tahun. Misalnya kalau kita baca pasal 233 tentang obstruction of justice atau dengan pasal 52 KUH pidana yang memberi tanggung jawab lebih besar kepada penegak hukum, kepada pejabat penegak hukum termasuk kepolisian untuk tidak merusak bukti atau menghilangkan bukti dengan cara-cara yang koruptif atau dengan cara apapun, pengaruh, komunikasi, surat dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka misalnya terlibat di dalam tindakan obstruction of justice yang melanggar pasal 233 KUHP dan pasal 52 KUHP, maka tidak cukup ditempatkan secara khusus, mereka harus ditahan dalam proses pidana. Jadi saya kira kepolisian sekarang ditunggu oleh masyarakat apakah berani misalnya mengambil tindakan proses hukum pidana, menahan atau bahkan menetapkan mereka sebagai tersangka dari pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, tidak dipungkiri bahwa mungkin saja ada intrik politik di dinamika internal kepolisian, meskipun ada obatnya, ini transparansi. Apakah Anda sudah melihat bahwa dua hal ini ada intrik politik, yaitu sebuah keniscayaan, tapi bahwa transparansi kemudian juga dijalankan, atau seperti apa, Prof. Kiki? Ya, kalau Osman udah setuju, saya harus setuju. Kenapa berkali-kali di berbagai tempat saya bilang yang membedakan civil police ini tagline-nya PBB. Civil police adalah adanya prinsip diskresi bahwa setiap anggota polisi itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual atas dirinya sendiri. Nah, ini semua tahu, harusnya tahu ya secara universal gitu. Yang menjadi masalah adalah batas-batasnya itu di mana. Pertama, apakah ada diskresional kewenangan diskresi untuk kelembagaan? Nggak bisa. Kalau misalnya seorang pimpinan, manajer menggunakan kewenangan diskresi pribadinya pada institusinya, nggak bisa. Ini yang terjadi gitu loh. Lalu kenapa nggak bisa? Lah kalau disalahgunakan misalnya kewenangan diskresi itu kan secara individual menembak atau tidak, itu nggak ada komandannya. Perintah komandan itu nggak ada. Komandannya polisi itu apa sih? Hukum. Nah, itu sangat jelas. Kalau institusi, kelembagaan, manajemen, kan ada aturan-aturan mainnya. Misalnya, diskresi tidak bisa diterapkan dalam hal pengelolaan keuangan karena ini bagian dari keuangan negara gitu. Nah, menentukan batas-batas ini yang belum pernah ada selama ini. Jadi ke depan tugas polisi adalah mendidik mulai dari yang paling bawah sampai persiapan jenderal, memberikan lingkup batasan tentang diskresi ini. Oke. Gitu. Prof. Kiki, saya ingin masuk sini dulu. Apakah Anda setuju bahwa ada intrik politik dalam program, dalam tanda kutip ya, bersih-bersih saat ini? Prof. Kiki? Iya, kami coba. Prof. Kiki, sudah bergabung? Bukan, sebelum itu saya mau bilang publik, kontrol publik. Gitu. Jangankan tadi sempat terputus, Prof. Kiki, boleh diulangi? Organisasi. Tadi sempat terputus, boleh diulangi? Pertanyaan saya, apakah ada intrik politik internal dinamika Polri ya dalam proses bersih-bersih ini? Ya pastilah, jangankan di polisi, di organisasi OSIS saja ada kok. SMP, SMA. Oke. Ya pasti ada. Jadi ada mungkin free rider, penumpang gelap dan lain sebagainya. Anda mengatakan itu? Iyalah, pasti ada yang
kalau di anggota polisi dia pengen naik jabatan, dia pengen sekolah, dia pengen dapat job yang enak, segala macam itu pasti. Tapi kalau dia bukan anggota polisi, tapi berteman dekat seperti polisi, seperti pada kasus Sambo ini, ada Fahmi Alamsyah yang menskenario semuanya ini. Ya. Itu nggak punya kapasitas jadi penasihat ahli. Bagaimana dia bisa masuk ke situ hanya karena berteman dengan Sambo? Nah itu pasti ada lah yang kayak begitu. Ini saya lihat perombakan. Saya kemarin ngecek kan misalnya nama-nama yang masuk segala macam itu juga banyak nama-nama sampah di luar yang kita udah tahu rekodnya, nanti pasti akan ngerecokin polisi aja. Kan lebih banyak orang sipil yang suka pakai nomor polisi. Kadang jalan pakai plat nomor polisi itu takut. Banyak kombes yang baik itu yang takut kalau kena 3-in-1 atau macam-macam kayak begitu. Yang sipil malah pada petentang-petenteng itu karena dia pakai nomor polisi, dia pakai. Tapi Prof Kiki kan juga mobilnya nomor polisi. Enggak, kadang aja saya pakai kalau mau ke Osman biar Osmannya takut kan gitu. Saya enggak. Anda tahu nggak kendaraan dinasnya sebagai penasihat ahli 4,5 tahun loh. Saya kayak Vario 125. Vario 125 sepeda motor itu lebih bagus kijang bututnya Osman daripada motor saya. Iya betul. Lebih sering naik motor ya. Jadi, Oke, baik. Tapi ada mobil polisi juga yang berplat nomor polisi dengan mobil dinas polisi kan begitu, Prof Kiki. Tapi pengajar di Universitas Bayangkara Jaya, mungkin itu alasannya ya? Iya, lah iyalah gitu. Iya kan saya. Kalau butuh aja orang saya nggak punya mobil. Kalau nggak punya mobil, sekarang aja saya nggak punya mobil gitu kan, mobil masuk bengkel. Baik. Ya, baik. Saya ke Bang Usman. Bang Usman, jadi oke kita setuju bersih-bersih, tapi bagaimana membersihkan juga intrik-intrik atau skandal-skandal yang mungkin juga terjadi untuk menumpang dari program bersih-bersih ini? Ya, pertama transparansi. Ya, seperti apa transparannya? Ini misalnya, sekarang proses penempatan khusus itu terhadap siapa saja. Kenapa menggunakan proses dan mekanisme penempatan khusus atau patsus? Kenapa tidak memproses pidana? Kenapa tidak ditahan di misalnya tempat penahanan biasa, di Bareskrim misalnya gitu? Kenapa tidak dikenakan pasal-pasal pidana yang jelas-jelas dilanggar? Pasal 233 dan pasal 52 tadi yang saya sebutkan, itu jelas memberikan kewajiban khusus kepada setiap pejabat kepolisian untuk misalnya tidak menghancurkan atau tidak merusak atau tidak membuat tidak dapat dipakai, tidak menghilangkan barang-barang bukti gitu ya. Jadi melanggar kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana itu dia memakai kekuasaannya, memakai kesempatan, memakai sarana, memakai pengaruhnya untuk kemudian mengalihkan perkara ini menjadi perkara yang tidak pada fakta yang sebenarnya gitu. Jadi olah TKP-nya tidak prosedural, tidak ilmiah, barang buktinya dihilangkan, diceritakan dengan versi informasi yang sepihak, tanpa ada barang bukti gitu ya. Dan ada juga pengaruh-pengaruh lain untuk mempengaruhi bawahan yang pangkatnya lebih rendah dan seterusnya untuk mengalihkan atau mengaburkan atau menghalangi. Tapi begini, ini kan kita udah mendengar ada 63 perwira yang diperiksa. Ya, sebagian bahkan sudah diproses pidana, sebagian proses etik. Tapi kan 63 ini juga kita tidak tahu siapa saja, apa kemudian dugaannya dan lain sebagainya. Kalau di sipil, di luaran sana kan mungkin sudah dibuka dan lain sebagainya, misalnya DPR atau yang lainnya. Apakah ini juga harus dibuka semuanya? Atau seperti apa? Supaya transparan tadi masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Bung Usman. Harus dibuka, dipanggil secara terbuka, diperiksa misalnya, diumumkan jadwal pemeriksaannya, diumumkan hasil pemeriksaannya. Sebagaimana kepolisian mengumumkan perkara-perkara lainnya. Saya kira tidak boleh ada diskriminasi khusus, tidak boleh hanya karena ia anggota Polri atau hanya karena ia adalah pejabat khusus, apalagi pejabat umum atau misalnya dia adalah anggota Satgasus misalnya gitu, lalu diperiksa dengan cara-cara yang istimewa gitu. Itu tidak boleh. Misalnya, tidak boleh tertutup misalnya gitu. Kita tidak tahu juga apa yang terjadi di Makobrimob misalnya. Karena tertutup ini bisa jadi kemudian untuk mengurangi atau memutihkan kasus yang bersangkutan, bisa juga untuk menarik orang yang tidak bersalah menjadi bersalah misalnya. Bisa begitu. Jadi ketertutupan itu untuk menjamin orang-orang yang tidak bersalah tidak dipersalahkan. Kan kita sering mendengar juga bagaimana di kepolisian orang-orang yang baik
yang mempertahankan kewenangan. Justru dipersalahkan. Misalnya, bagaimana? Justru dipersalahkan gitu ya. Ada orang Dipersalahkan atau dibuang. Banyak orang akhirnya dibuang jadi dosen di Sespimti atau di Lemdiklatkan atau di Akpolkan gitu. Jadi orang-orang seperti ini justru saya kira perlu dipanggil ulang untuk mengisi katakanlah ruang-ruang yang kosong yang nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkena pelanggaran hukum pidana obstruction of justice. Nggak apa-apa. Kecuali kalau saya memperjuangkan seseorang misalnya hanya karena kedekatan keluarga. Tapi menurut saya sudah waktunya pembersihan itu dilakukan secara struktural juga. Jadi posisi-posisi strategis, bahkan Kapolri menurut saya. Kalau Kapolri tidak sungguh-sungguh menindak pejabat-pejabat kepolisian yang melakukan atau yang terlibat dalam obstruction of justice, saya kira Kapolri tidak perlu dipertahankan lagi. Soal Satgasus itu salahnya mungkin bukan hanya Verdi Sambo, itu Satgasus itu dibentuk dengan sprintnya Kapolri. Jadi Kapolri juga harus mempertanggungjawabkan sprintnya itu, surat perintahnya itu. Pembubaran baik, tetapi pembubaran lalu begitu saja dilupakan, tidak bisa. Harus dipertanggungjawabkan bagaimana anggarannya, bagaimana SDM-nya, bagaimana kasus-kasus yang ditanganinya. Kalau tadi Prof. Kiki misalnya menyebut tentang pentingnya kewenangan diskresi, Satgas-Satgas khusus macam ini merusak sistem diskresi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca surat perintah itu, kewenangan dari Satgas khusus ini ya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus dari mulai misalnya psikotropika, narkotika yang menjadi atensi pimpinan. Jadi bukan yang menjadi atensi masyarakat misalnya. Nah kalau yang menjadi atensi pimpinan misalnya diintervensi, dialihkan, dihentikan atau dipaksa dilanjutkan dengan rekayasa hukum tertentu, itu merusak kewenangan diskresi di kepolisian sebagai lembaga sipil, sebagai lembaga pemolisian yang seharusnya demokratis dari bawah ke atas. Untuk penyidikan nggak bisa diintervensi, untuk keuangan nggak bisa diintervensi. Jadi hal-hal semacam ini yang saya kira harus menjadi satu bagian dari upaya bersih-bersih di kepolisian. Nggak usah khawatir akan adanya intrik politik sejauh itu semuanya diselenggarakan secara objektif. Baik, transparan ini penting untuk berprogram bersih-bersih ini karena apa? Karena yang salah bisa jadi tidak bersalah, sebaliknya yang tidak bersalah bisa jadi salah karena like and dislike dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari hal tersebut. Maka kata kunci ada satu, transparan, buka. Seperti juga kemudian polisi misalnya memeriksa kasus-kasus yang lain. Terima kasih Bung Usman Hamid telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam dan juga tadi mengajar Universitas Bayangkara Jaya, Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.